ternyata bid'ah, ya, sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, semakin lama semakin berkembang. Ya. Dulu bid'ahnya sejengkal, lama-lama menjadi sahasta. Demikianlah bid'ah. Bid'ahnya orang-orang Asy'ariyah ternyata tidak disangka-sangka diambil oleh orang-orang liberal. Kaum liberal mengatakan Al-Quran ini bukanlah firman Allah. Seperti perkataan Beliau Absar, perkataan Dr. Kamaludin Hidayat, Al-Quran ini tanpa bahasa. Kalau gitu Al-Quran ini bukanlah firman Allah, tapi ibarat dari firman Allah. Tapi akhirnya dia mengembangkan, kata dia, kalau ibaratnya dari mana? Dari Muhammad. Kata mereka ibarat dari Muhammad. Kalau Asy'ariyah ada 3 kemungkinan. Allah yang ciptakan ibarat tersebut, atau dari Muhammad, atau dari malaikat Jibril. Kalau orang-orang liberal mereka mengatakan yang punya ibarat siapa? Muhammad. Muhammad hanya mengungkapkan dengan bahasa dia. Dan Muhammad tatkala mengungkapkan bahasa jiwa Allah dengan Al-Quran, pengungkapan tersebut terkontaminasi atau terikat dengan sifat dia sebagai manusia dan kondisi zaman dia. Kondisi zaman dia. Kalau begitu, kita tatkala membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, janganlah kita memahami secara tekstual. Karena tekstual Al-Quran itu berkaitan dengan sifat manusiawi Nabi dan berkaitan dengan sifat zaman tersebut. Terus bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Caranya kita menganggap ide pokok Al-Quran. Ide pokok Al-Quran yang penting apa? Kita ungkapkan dengan yang lain. Jadi oleh karenanya mereka akhirnya gampang-gampang dalam menafsirkan Al-Quran. Jangan terpaku pada tekstual. Karena Muhammad sebagai manusia belum tentu bisa mengungkapkan bahasa jiwa Allah. Bagaimana dia bisa mewakili ilmu Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, penterjemah sering salah, sering keliru dari bahasa ini tidak bisa mewakili bahasa yang lain. Betapa sering kita dapati bahasa Indonesia tidak bisa mewakili bahasa Arab. Nah, demikian pula bahasanya Muhammad tidak bisa mewakili bahasa Allah Subhanahu wa taala. Atau akhirnya kata mereka, kalau gitu jangan kita terpaku pada tekstual. Akhirnya mereka punya metode tafsir namanya hermeneutika, yaitu metode tafsir kontekstual. Akhirnya intinya kata Muzdah Mulia, homoseksual tidak apa-apa, intinya gitu. Adapun Allah mengirimkan adab kepada kaum Nabi Lut bukan karena homoseksualnya, tetapi cara homoseksualnya yang keliru. Ya. Padahal ayatnya jelas, ya. Wa Lutan idh qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaum musrifun. Tatkala Lut berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, apa kalian, ya, melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh sebelum kalian? Kalian mendatangkan syahwat kalian kepada lelaki dan meninggalkan wanita. Yang jelas yang dikritik oleh Allah homoseksualnya. Tapi dia dengan tafsir kontekstual, jangan kita terpaku pada tekstual. Kita harus cari makna di balik teks tersebut. Dibangun semuanya di atas apa? Bahwasanya Al-Quran ini bukan kalam Allah. Paham? Orang Asy'ariyah nggak ada yang begini. Tetapi bid'ah ini dikembangkan oleh orang-orang liberal. Sehingga kata Beliau Absar, tidak perlu lagi kita menerapkan hukum hudud. Ya, karena hukum hudud itu hanya cocok di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman itu orang-orang Arab Badui, belum ada penjara, maka harus diterapkan hukum hudud. Sekarang tidak perlu seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kita jangan terpatok pada tekstual. Yang penting apa? Kontekstual. Apa pesan-pesan Allah yang ingin disampaikan oleh Allah? Kita tangkap pesan-pesan tersebut, kita bisa ungkapkan dengan cara yang lain. Itu masalahnya. Kembalinya gara-gara syubhat orang-orang Asy'ariyah. Paham? Firanda ngomong selama 3 menit lebih mungkin ya. Itu dengan omongan yang ngelantur kesana kemari. Lari ke Asy'ariyah, lari ke liberal, kemudian membahas tentang homoseksual. Ujung-ujungnya mengatakan bahwa semua keliberalan ini itu gara-gara Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu menjadi biang kerok sumber daripada kesesatan yang berupa liberalisme. Ini lucu ya, karena Firanda itu menyebutkan beberapa orang, diantaranya ada Gus Ulil, kemudian ada Muzdah Mulia, kemudian ada satu lagi siapa itu yang disebut sama dia itu. Ini Gus Ulil sendiri sudah taubat ya dari keliberalannya. Cuman bukan itu intinya, ya biarkan dia itu ngomong sebagaimana seenak udelnya, cuman masalahnya bukan di situ. Jadi intinya Firanda itu sudah misleading di dalam menjelaskan kalamullah yang difahami oleh Asy'ariyah. Jadi karena dia itu mengatakan bahwa yang namanya Asy'ariyah, kalamullah itu bukan suara, bukan huruf, maka Al-Quran sebagaimana yang kita kenal sekarang, yaitu yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim diakhiri dengan Minal Jinnati wan Nas, itu adalah ibarat-ibarat dari Al-Quran yang bukan suara, bukan huruf. Maka di situ terjadilah ruang masuknya wilayah kemanusiaan untuk mengganti ibarat-ibarat itu. Sehingga kita ambil saja intinya apa, kemudian bisa kita keluarkan ibarat itu yang lebih relevan dengan keadaan zaman. Nah, sebetulnya ini bukan pandangan Asy'ariyah sebetulnya. Apabila telah demikian, orang itu sudah tidak layak dikatakan Asy'ariyah, bahkan sudah tidak layak dikatakan sebagai muslim. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW atau buatan siapapun itu, buatan malaikat Jibril misalkan, itu nanti ada tafsirnya, itu sudah keluar dari Islam. Ya, sudah tidak boleh itu. Jadi apabila dia itu takbir yang dibuat dari Nabi Muhammad SAW, itu sudah keluar dari Asy'ariyah. Jadi Firanda sendiri dia tidak memahami konsep kalamullahnya Asy'ariyah.
Bagaimana dia itu mau mengatakan bahwa liberal ini berasal dari Asy'ariyah apabila dia tidak memahami konsep Asy'ariyah di dalam sifatul kalam itu sendiri. Jadi supaya kita tidak bodoh seperti Firanda, ya kita pahami dulu nih bahwa kita cepatkan saja ya, bahwa kalamullah itu adalah sifat. Namanya ada dua, bisa disebut kalamullah, bisa disebut Al-Quran. Nah, yang kita lihat yang berupa huruf-huruf yang ada di dalam mushaf itu satu kesatuannya atau masing-masingnya ayat-ayatnya atau huruf-hurufnya itu juga disebut dua, namanya ada Al-Quran, ada kalamullah namanya itu. Jadi itu tasmiyah, penamaan saja. Jadi sifatul kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang ghaib, ya tidak terlihat oleh mata kita, yang mana itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang qadim, itu tidak bisa disebut ada suara, ada huruf kalamullah itu. Nah, adapun Al-Quran yang ada di depan kita itu adalah suara apabila diucapkan, huruf apabila dituliskan. Nah, jadi sudah jelas perbedaannya itu. Apa hubungannya nanti? Hubungannya Al-Quran ini apabila dipahami, maka menunjukkan kepada makna kalamullah yang qadim. Nah, itu secara garis besarnya ya. Kalau nggak paham ya salah. Siapa nggak paham sendiri, nanti akhirnya malah keluar fitnah-fitnah. Nah, berbeda, kita sebutkan saja langsung perbedaan dengan Wahabi ya. Kalau Wahabi itu konsep kalamnya sama dengan Mu'tazilah sebetulnya. Jadi kalau ditanya kepada Mu'tazilah, apakah Allah itu berbicara, mutakaliman? Mu'tazilah akan menjawab, iya, Allah itu mutakaliman, Allah berbicara. Dan berbicaranya itu dengan suara dan huruf. Nah, maka Mu'tazilah mengatakan bahwa yang namanya kalam itu bukan sifat Allah, tapi perbuatan Allah. Jadi kalau Allah mau berbicara, ya Allah berbicara. Allah berbicara dengan Nabi Musa, itu Allah berbicara menciptakan suara. Menciptakan suara sehingga terdengarlah suara itu oleh Nabi Musa. Itulah yang dimaksud kaunuhu mutakalliman. Jadi tidak ada kalam nafsi. Itu bahasa Asy'ariyah yang begitu tuh, tidak ada kalam nafsi. Dan tanyakan pula kepada kepada Wahabi. Wahabi pun sama, mengatakan bahwa Allah itu berkata-katanya dengan apa? Dengan suara. Kalau Allah menghendaki, dan itu tidak terbatas. Maksudnya kalau Allah mau berbicara dengan 100 orang ya bisa, mau berbicara dengan 1000 orang ya bisa. Tapi pembicaraan Allah di situ adalah suara dan huruf. Dalam pengertian ya ada suaranya, bisa didengarkan. Nah, kita di lain sisi, kalamullah itu adalah sifat Allah. Yang mana sifat Allah ini bukan suara, bukan huruf, tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang Al-Quran itu dia bukan kalamullah yang sifat, tapi dia adalah kalamullah yang ada dalalah kepada kalamullah yang nafsi. Nah, itu kalau nggak paham ya biarin aja, karena memang begitu keadaannya, susah memahaminya. Makanya orang kayak Firanda itu IQ-nya nggak cukup untuk memahami hal-hal seperti ini, karena penjelasannya harus dijelaskan dengan gamblang, dengan panjang lebar. Yang mau tahu tentang hal ini, saya ada daurahnya itu di Nurul Zolam ya, itu tidak berbayar itu. Silahkan lihat ke situ, bab tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena saya mau menjelaskan bukan sifatul kalamnya, tapi bagaimana kecerobohan si Firanda ini di dalam menisbahkan liberalisme ini gara-gara adanya Asy'ariyah. Nah, jadi kita sudah dapati di sini ya bahwa Firanda itu dia secara sporadis menisbahkan liberalisme ini gara-gara Asy'ariyah, padahal dia sendiri tidak memahami Asy'ariyah seperti apa, dan dia tidak sadar sebetulnya yang dia pahami mengenai kalamullah itu berasal dari Mu'tazilah. Atau kalau kita mau insaf ya, jangan katakan berasal, tapi sama seperti Mu'tazilah, yaitu yang suara dan huruf. Nah, kalau si Firanda itu mengatakan bahwa konsep kalamnya Asy'ariyah ini mengadakan atau melazimkan kepada adanya liberalisme, maka saya katakan konsep kalam yang dipahami oleh Firanda ini melazimkan kepada terorisme. Karena mereka pada akhirnya tidak memiliki metode bagaimana untuk memahami hal itu. Jadi apa hubungannya coba teks yang ada di dalam Al-Quran itu apa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa hubungannya? Itu perkataan Allah yang dituliskan. Jadi maksudnya begitu. Apa itu? Jadi Allah itu dulu berkata-kata, kemudian direkamkan di dalam ingatan para sahabat, di dalam ingatan Rasulullah SAW, direkamkan di dalam ingatan para sahabat, kemudian dituliskan di dalam
mushaf itu yang dia maksud dengan kalamullah itu. Nah, apabila itu yang dia maksud, kemudian bagaimana kamu itu, apabila itu yang dia maksud ya, karena memang nanti mayoritas madhab Hanabilah itu ke sana, bahwa Al-Quran ini dia suara dan huruf, tapi dia bukan makhluk, jadi kelaziman makhluknya dia dinafikan begitu. Nah, cuman kalau si Firanda ya kan ngekor-ngekornya kan agak-agak ke sana tuh, ke siapa, Hanabilah. Cuman katakan sama dia, bagaimana kamu itu bisa memastikan bahwa Al-Quran ini yang kamu pahami sesuai dengan apa yang Allah maksud kalau begitu. Ya, karena lebih mudah lah buat mereka dan mereka memujasimah. Jadi berarti kan beda nih antara maksud dan ibarat. Ini kan sebetulnya ibarat juga sebetulnya itu. Kalau mereka mau memahami ya Al-Quran atas pola pikir mereka, itu adalah ibarat kata-kata yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Yang mana dulu itu direkam di dalam kepalanya, di dalam memorinya Rasulullah SAW yang mulia, kemudian diteruskan kepada para sahabat, dituliskan sampai ada di dalam Al-Quran ini, di dalam mushaf ini. Tanyakan bagaimana cara mereka di dalam memastikan bahwa yang mereka pahami itu apa yang Allah maksud. Nah gitu. Itu ada nggak? Nggak punya mereka itu. Ya, letterlock aja. Jadi mereka baca apa yang mereka pahami secara mutabadir, secara langsung, maka itulah yang mereka katakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya banyak sekali teroris-teroris itu yang pahamnya sama dengan pahamnya si Firanda ini, sama dengan pahamnya Wahabi ini. Itu sudah dilakukan survei ya, nggak ada yang bermadhab itu. Dari 100 orang ya paling 2 orang itu juga yang ngebela gurunya. Nah, kemudian konsep ini, yaitu konsepnya si Firanda, ini juga menjadikan setiap orang merasa jadi nabi. Jadi merasa bahwa dia itu bisa menerima ilmu hanya dari apa yang dia lihat dari Al-Quran. Tidak memerlukan alat-alat, tidak memerlukan akal, tidak memerlukan kepada instrumen-instrumen berpikir untuk memastikan apakah yang dia fahami itu benar atau salah. Jadi harus difahami dulu, dan ini harus harus disadari bahwa yang namanya Al-Quran itu tatkala dibaca dan kita mencoba untuk mengakses makna dari Al-Quran itu, ini memiliki banyak kemungkinan makna. Dan banyak kemungkinan makna ini tidak bisa kita pastikan secara langsung kemana larinya, kecuali kita memiliki alat untuk mentarjih, alat untuk memastikan. Nah, alat untuk memastikan ini si Wahabi Salafi nggak punya. Nah, pada akhirnya nggak aneh kalau kita melihat satu ustadz Wahabi dengan ustadz yang lain saling bentrok begitu. Jadi ala kulli halin, yang mau saya sampaikan itu jangan sampai kita ini bodoh seperti Firanda. Dia itu Asy'ariyahnya nggak paham, kemudian tahqiq di dalam liberalnya juga nggak ngerti begitu. Apakah memang liberal itu seperti itu atau tidak? Ya dia cuma comot-comot, bawa nama orang, ambil perkataan yang kontradiktifnya, kemudian dilemparkan begitu. Saya tidak mengatakan orang-orang yang disebutkan sama si Firanda tadi benar juga, enggak ya. Kalau misalkan Gus Ulil itu kan sudah tidak begitu lagi, sudah tidak liberal lagi. Cuman ala kulli halin jangan bodoh seperti Firanda. Dia itu termasuk orang yang tidak bisa berpikir, maka yang mengikutinya hanya sama-sama orang yang tidak bisa berpikir juga. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.